6 tahun sudah sejak Tami meninggal dunia. Kuncoro makin aneh. Entah itu gangguan jiwa atau memang Kuncoro benar-benar menjalin hubungan dengan arwah Tami. Sangat sulit disimpulkan. Karena di satu sisi Kuncoro seperti orang normal. Jalan medis juga sempat ditempuh dan diagnosanya Kuncoro cuma delusi saja. Tapi di lain sisi ada beberapa orang yang bersaksi melihat lelembut yang menyerupai Tami. Pekalongan, kisaran tahun 1976. Narasumber Fatah. Cerita tentang keanehan Kuncoro sudah menjadi rahasia umum. Tapi tak ada satu orang pun yang berani menggunjingnya. Karena di desa Kuncoro adalah anak dari keluarga yang terpandang dan disegani. Saya adalah salah satu orang yang bingung untuk menyimpulkan bahwa Kuncoro itu gila. Pasalnya dari luar dia itu masih seperti orang yang normal pada umumnya. Dia bekerja, ikut kerja bakti, dan kegiatan-kegiatan masyarakat di desa. Kebetulan juga rumah kami bersebelahan. Tapi di sisi lain saya bisa dibilang orang yang paling sering melihat atau mendengar keanehan dalam diri Kuncoro. Sedikit mundur ke belakang. Saat untuk pertama kalinya saya menyaksikan keanehan itu. Jadi jendela kamar saya dan Kuncoro itu bersebelahan. Bahkan saling berhadapan. Hanya tersekat jalan setapak di antara rumah saya dan Kuncoro. Waktu itu malam hari, kira-kira pukul 12. Saya yang tidak bisa tidur mendengar seperti ada suara percakapan dari kamar Kuncoro ini. Ya, awalnya saya kira itu cuma radio. Tapi semakin saya amati dan dengarkan, sepertinya itu bukan suara radio, melainkan dua orang sedang mengobrol. Saya nggak begitu tahu apa yang diobrolkan karena suaranya itu lirih. Dan suara lawan bicaranya seperti hanya berbisik-bisik saja. Saya yang penasaran mencoba mengintip, membuka jendela sedikit demi sedikit, dan ternyata benar. Ada dua orang yang sedang berbincang-bincang, tapi dengan nada berbisik, dan sesekali ada suara tawa yang ditahan. Di situ saya langsung bergidik takut. Saya tutup jendela dan mencoba untuk tidur saja. Tapi suara itu masih ada. Saya jadi nggak bisa tidur. Hingga menjelang adzan subuh, suara itu hilang. Keanehan itu terus berulang. Walau tidak setiap hari, saya jadi sedikit terbiasa. Sampai di suatu malam ada suara kerenyetan jendela yang dibuka. Bukan di jendela saya, tapi di jendela kamar Kuncoro. Dan seperti ada bau busuk yang menyengat masuk menembus dari luar. Saking baunya saya sampai beranjak dari tempat tidur, mencari-cari dari mana sumber bau itu. Saya pun membuka jendela kamar saya. Dengan sedikit jengkel, saya buka lebar-lebar. Dan di depan jendela Kuncoro yang juga terbuka lebar, maksudnya jendela kamar Kuncoro ya, juga terbuka lebar. Saya melihat ada wanita telanjang bulat dengan kepala gundul alias botak melirik ke arah saya sambil tersenyum. Wajahnya nggak begitu jelas ya, hanya terlihat matanya yang hitam. Tubuh saya waktu itu nggak bisa gerak sampai sosok itu hilang tanpa menutup jendela lagi.
Saya langsung berlari ke kamar ibu saya dan keesokan harinya saya demam sampai harus dibawa ke rumah sakit. 3 hari opname, saya pulang ke rumah lagi. Dan biasa, orang desa ya, para tetangga pada jenguk saya di rumah. Ramai banget tuh rumah. Dan pas semua tetangga sudah pulang, datanglah Kunchoro sambil membawa buah-buahan. Langsunglah dia masuk ke kamar dan duduk di samping saya. Sembari ibu membuatkan minuman, kami berbincang-bincang. Basa-basilah. Dan tiba-tiba saja Kunchoro bilang, "Ojo ngomong sopo-sopo yo." Yang intinya Kunchoro bilang jangan bilang siapa-siapa kalau kemarin malam Tami itu ke rumah Kunchoro masuk lewat jendela. Dengan gugup, saya menganggukkan kepala saja. Tiba-tiba saja Kunchoro pamit pulang. Ibu saya yang sudah membuatkan minum basa-basilah bilang, "Loh, kok buru-buru amat sih Mas Kunchoro? Minumnya ini loh." Tapi Kunchoro bilang, "Sampun bu, mboten usah repot-repot. Saya sudah keburu mau belanja buat keperluan nikah saya." Sambil dia berjalan pergi. Beberapa hari kemudian Kunchoro semakin aneh. Dia mulai ngomong ke orang-orang bahwa besok dia akan menikah dengan Tami. Dengan nada geram, ia bilang ke orang-orang kalau dia akan kawin lari kalau orang tuanya nggak setuju. Ya iyalah, nikah sama setan. Orang tua mana yang setuju? Sampai mengumumkan tanggal pernikahan segala. Kalau nggak salah tanggalnya itu 24 November antara tahun 78-79. Orang-orang tentu saja tidak mempedulikan omongan itu. Kunchoro juga terlihat berbelanja seperti beras, mie, dan lain-lain untuk keperluan pesta pernikahannya nanti tanggal 24. Walau tidak ada yang peduli dan ya nggak menghiraukan ya, tapi tak bosan Kunchoro selalu mengingatkan teman dan tetangganya kalau tanggal 24 November dia akan menikah. Tapi yang mengagetkan adalah pada saat tanggal 24 November, yang mana itu katanya adalah hari pernikahannya, Kunchoro bunuh diri di kamarnya, menggantung dirinya dengan kain sarung. Sekian. Wah, menyedihkan ya sebenarnya ya. Tapi ya namanya insan manusia ya, kalau udah tersengat yang namanya cinta itu kayak logika itu nggak jalan gitu ya. Ya pastilah kalian yang mendengarkan di sini udah pernah lah tersengat oleh cinta-cinta seperti itu. Dan kayak kalian itu benar-benar gimana ya, bisa dibilang bucin banget lah. Tapi ini kayak bener-bener ya, bahkan udah mati pun dia kayak ya mah berhalusinasi. Atau ya mungkin bisa aja sih kayak mungkin jin korinnya si Tami ini ngikutin Kunchoro atau gimana. Ya itu bisa jadi dikarenakan Kunchoro sendiri belum ikhlas untuk melepaskan si Tami ini tadi. Ya, bagi kalian, ini pesan saya ya, sebagai orang yang pernah muda, jatuh cinta itu boleh ya, tapi tetap kalian itu harus mengedepankan yang namanya logika gitu kan. Apalagi di zaman sekarang itu banyak sekali pasangan-pasangan yang sikapnya manipulatif. Mungkin kalau dulu bisa dibilang ada, tapi nggak seberapa ya. Apalagi saya yakin orang-orang dulu itu cintanya itu benar-benar cinta ya murni gitu ya. Ya kayak sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan ada limbah-limbahnya gitu. Jadi
berhati-hatilah kalau jatuh cinta. Tetap kedepankan logika. Jangan sampai kalian jatuh cinta sama orang yang manipulatif gitu ya. Dan pesan saya, jangan juga sampai kegiatan percintaan kalian itu mengganggu pekerjaan, mengganggu waktu keluarga kalian. Janganlah ya. Itu ada waktunya. Kecuali dia udah jadi istri atau suami kalian, ya silahkan gitu kan ya. Udah berkeluarga kan bebas gitu. Kalau belum berkeluarga itu loh yang repot. Ketika udah putus atau salah satunya selingkuh kayak atau apa, itu kan wah menyakitkan gitu. Makanya kan ya udah sewajarnya aja lah jatuh cinta itu. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Maaf kalau pendek, saya kira panjang ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.